Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Sadaqallah. Senang rasanya bisa bertemu kembali di Surabaya. Biasanya saya ketemu dengan mahasiswa muda-muda semuanya. Hari ini saya ketemu kayaknya lebih muda semua nih kayaknya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya minta ke Ustadz Firman banyak ke dialog ya. Materi puasa sudah sering saya sampaikan dan saya yakin mudah-mudahan ingat semuanya. Dan memang bulan puasa ini bulan yang penuh keberkahan ya. Bulan yang ternyata masjid pun ikut penuh ya. Hari ini pun juga saya lihat penuh. Mudah-mudahan tidak penuh dengan orang yang tidur. Mudah-mudahan ya. Karena memang masjid itu tempat yang favorit untuk tidur ternyata. Karena jam sekian ini jam yang memang kayak gampang sekali ngantuk. Apalagi yang nyender-nyender. Oh itu enak banget ya. Mohon maaf yang nyender-nyender ya. Baik, hari ini saya coba prolog. Ini katanya Pak Firman. Bagus nih Pak Firman, gak ada nyender-nyender. Kata Pak Firman katanya di sini hasil MCU-nya pada jelek semuanya. Ya sudah, saya ngomongin aja masalah penyakit-penyakit yang sering terjadi. Biasanya saya itu kalau kedatangan pasien, saya kira status Pak Bu. Kalau statusnya di situ bilang dari Jogja, ternyata Jogja itu ada penyakit favoritnya, yaitu apa? Diabetes. Bener, karena setiap makanan dia serba manis. Gudeg, geplak, getuk, luar biasa. Maka itu pada orang-orang yang diabetes itu saya larang mengkonsumsi yang manis-manis, termasuk melihat orang manis juga saya larang. Kasih. Gula naik gitu. Kasih lah Pak. Ya. Orang Padang, mohon maaf ini. Penyakit favorit itu juga ada. Kolesterol, stroke, hipertensi, favorit. Orang Sunda, asam Betawi, batu hijau, itu favorit. Karena ternyata penyakit ditentukan dari makanannya. Ya. Kenapa Betawi banyak batu hijau? Jengkol. Karena keseringan makan jengkol. Ternyata jengkol itu menyebabkan asam jengkol. Jadi wajar aja enggak, bolehlah makan jengkol tapi jangan berlebihan. Cukupnya. Malah kalau ada orang zaman dulu benar juga tuh, habis makan jengkol makan timun, benar juga, supaya dia bisa memiliki efek di urin biar terbuang. Tapi sekarang susah saya menilainya. Kadang-kadang orang Jogja sakitnya kolesterol, jadi susah sekarang ini ya. Orang Sunda sakitnya diabetes, jadi sekarang lebih lebih general. Jadi hari ini kita bahas masalah memang diabetes ini penyakit yang memang banyak sekali diderita nih. Karena memang ternyata kita senang yang manis-manis. Bahkan di supermarket saja itu semuanya serba manis. Sabun aja mas sampo itu nggak manis ya. Karena memang serba manis semua nih. Nah ini yang menjadi permasalahan. Ya, tanda-tanda orang diabetes itu apa sih?
Ya, tanda-tanda orang diabetes itu ingetin 3P: polifagi, polidipsi, poliuri. Apa itu? Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Makan sebentar, lapar lagi. Baru sebentar makan, minta makan lagi. Ya, ini nih ciri yang pertama. Ciri yang kedua, minum, banyak minum, haus dan sering haus. Ya, baru minum sedikit, haus. Apalagi di bulan Ramadan kadang-kadang lebih haus. Ya, yang ketiga, banyak kencing. Apalagi di malam hari memang dia sering terbangun akibat pipis. kencing. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, walaupun ada juga gejala yang lain, misalnya apa? Ngantuk kan. Itu juga favorit. Maka itu kalau di bulan Ramadan ada yang ngantuk, jangan-jangan diambil. Jangan-jangan loh ya, ini kan saya baru asumsi. Karena ngantuk ini favorit memang di bulan Ramadan. Walaupun ada juga yang ngantuk karena faktor, misalnya nggak biasa bangun di sepertiga malam dia ngantuk, ada yang begitu. Ada juga yang ngantuk karena kebanyakan ibadah, ada itu. Sholat tarawihnya 1 rakaat 1 juz. Ya kan tilawahnya berjam-jam sehingga dia sampai larut malam dan akhirnya ngantuk di siang hari. Nah, mudah-mudahan yang ngantuk di siang hari termasuk yang rajin ibadah. Amin. Mudah-mudahan senang dia ngantuk ini ya. Tapi ada juga yang memang orang tipikalnya ngantuk kan, itu ada itu Pak. Itu khotib belum naik mimbar udah pules duluan Pak. Memang karakter itu memang susah itu ya. Nah itu, terus kemudian sudah mulai bermasalah nih, gangguan disfungsi ereksi. Nah ini pada laki-laki sering datang ke saya bukan keluhan diabetesnya, nggak bisa dirinya. Ini paling favorit. Datang ke saya, kok saya nggak bisa diri ya, kenapa? Ya ternyata setelah dicek ternyata diabetes. Nah ini menjadi masalah. Memang ini kebanggaan pria, nggak diri jadi masalah. Karena lawannya jadi nggak terpuaskan. Kasihan, makanya itu Pak jangan sampai kena diabetes. Karena memang salah satu efeknya tadi menyebabkan gangguan disfungsi ereksi. Ya. Terus gejala yang lain apalagi? Luka yang susah sekali sembuh. Luka yang suka sekali untuk sembuh. Mata sudah mulai kabur. Itu tanda-tanda diabetes. Nah, bagaimana penanganan diabetes? Diabetes selama ini biasanya dikontrol dengan obat. Ya, obatnya macam-macam kan, ada limepiride, libetlamid, metformin, dan sampai kapan itu minum obat? Sampai seumur hidup. Ya, dalam dunia kedokteran. Sampai dikapanin baru selesai. Ya, sebenarnya ya saya antara setuju dan tidak setuju. Seumur hidupnya sepakat, tapi coba seumur hidup dengan pola hidup. Ini yang paling penting. Seumur hidup dengan pola hidup. Sebenarnya obat gula itu hanya mengontrol gula, mengontrol doang. Tapi pankreasnya, reseptornya nggak bisa diperbaiki. Gimana supaya bisa diperbaiki? Salah satunya adalah dengan memberikan nutrisi. Maka itu kenapa pada orang-orang yang diabetes saya suruh makannya tolong diperhatikan. Yang pertama nasi boleh, tapi nasinya sedikit aja. Paling saya menyarankan 3 sendok saja. Ya sekali makan 3 sendok, sayur sepanci. Karena kenapa? Karena memang harus banyak sayur. Saya kebetulan punya pasien Pak, diabetes juga, ibu-ibu umur 75 tahun. Ya, datang ke saya gitu kan, saya obati selama kurang lebih 2 tahun. Ya, pas 2 tahun datang ke saya bawa anaknya yang umur 40 tahun. Waduh, ternyata ibu yang hampir 80 tahun itu 75 tahun tadi itu kulitnya lebih bagus dibandingkan dengan anaknya yang 40 tahun. Sampai penasaran, saya pakai coba kamera, bener Pak umurnya sama. Ternyata rahasianya apa tadi? Sayur. Maka itu kenapa kambing itu kan awet muda, coba lihat gitu ya. Kambing muda sama kambing tua sama aja wajahnya itu. Karena mungkin sering makan sayur. Ternyata sayur itu penting sekali untuk orang diabetes. Apalagi tuh sayur yang paling penting tuh pare keren untuk menurunkan kadar gula darah. Kombinasi dengan kacang panjang, wortel dan toge. Nah terus untuk turunin gulanya gimana? Saya berikan daun salam. Selebihnya makan.
Ya, nasi sedikit, terus kemudian tepung-tepung sudah saya stop, snack-snack yang tadi yang rasanya manis saya tolong ganti dengan pemanis alami, misalnya dengan stevia. Nah, itu yang saya coba lakukan. Termasuk saya suruh juga untuk berolahraga, karena itu olahraga bisa mengobati diabetes 50%. Jadi tolong Pak, rajinlah berolahraga bagi yang penderita diabetes. Puasa bagaimana nih kalau untuk orang diabetes? Sebenarnya enak berpuasa untuk orang diabetes. Rata-rata gula ketika mau buka itu rendah rata-rata. Jadi sebenarnya penyakit diabetes mudah dikontrol, karena kontrol yang paling susah itu adalah kontrol mulut ternyata. Ini mulut paling susah minta ampun. Ya, kalau bisa dikontrol, saya yakin gula itu bisa rendah. Kalau dikasih obat malah drop. Maka itu kenapa kalau saya datang pasien yang diabetes, saya atur pola makannya dulu. Jadi banyakin ke lauk protein, misalnya banyakin ikan, ya, banyakin misalnya putih telur. Itu saya banyakin ketimbang dengan yang mengandung unsur karbohidrat. Tapi karbohidrat tetap dibutuhkan walaupun dengan kadar yang sedikit. Dan puasa ini ternyata bisa membantu untuk meningkatkan sekresi insulin dan mengurangi resistensi insulin. Jadi reseptor itu jadi lebih sensitif. Jadi puasa itu ternyata bisa meningkatkan sensitivitas daripada insulin, reseptor insulin ditingkatkan. Maka itu saya berharap yang diabetes tolong berpuasa. Ya, dan biasanya penyakit diabetes itu juga dimulai dari kolesterol juga itu. Jadi waspada ini yang gemuk-gemuk. Ya, mohon maaf ini ya, Pak Firman jangan tersinggung nih, mohon maaf ini ya. Mudah-mudahan puasa tahun depan udah langsing, mudah-mudahan. Sekarang kan baru one pack, besok six pack. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Karena ternyata memang harusnya puasa itu bisa menurunkan tuh berat badan. Karena berat badan yang tinggi beresiko ke potensi diabetes gitu. Maka itu mulai sekarang mulai dikurangi berat badan. Harusnya sih puasa sih bisa mengurangi berat badan gitu ya, karena memang makannya 3 kali jadi 2 kali. Harusnya sih gitu. Ya, terus ada fase-fase lapar. Maka itu seharusnya ini bisa menjadi solusi buat penderita diabetes dengan dia rajin berpuasa. Termasuk juga tadi makanan yang tinggi kolesterol, karena ternyata banyak sekali di bulan Ramadan tuh makanan yang tinggi lemak itu banyak banget gitu. Ya, gorengan, boleh sih gorengan, tapi jangan pagi gorengan, sahur gorengan, apa yang digoreng. Ya, jadi jangan berlebihan lah. Maka itu tadi saya bilang waqulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum, tetapi tolong jangan berlebihan. Apa yang harus diperhatikan ketika makan? Jadi Al-Quran juga berbicara itu, falyanzuril insanu ila ta'ami, perhatikan makanan kita. Apa yang diperhatikan? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, halal dan baik. Sudah halal, sudah baik, tolong dilanjutkan wa kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan. Kapan definisi tidak berlebihan? Makan cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Nah, ini gambaran sedikit tentang diabetes. Nah, saya pengennya sih interaktif saja. Ya, cuman perhatikan saja ketika dia mau menjelang buka, drop banget nggak? Kalau terlalu drop, tolong malamnya dikurangi dosisnya. Misalnya dia mengkonsumsi metformin, misalnya buka dan sahur. Dilihat nih sahurnya nih, ya. Kalau ternyata pada saat menjelang buka gulanya cenderung drop, ya berarti kurangi dosis menjadi separuh. Jadi saran saya tetap minum obat, tetapi perhatikan tadi ya dosisnya. Karena khawatir kalau tidak diturunkan dosis maka dia menyebabkan shock hipoglikemi, gulanya rendah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi tetap minum obat, gitu ya. Sebaiknya tetap minum obat, tapi perhatikan dosis. Ya, itu. Terima kasih dari Pak Bapak. Jelas yang namanya sintetik berdampak buruk, karena zat-zat sintetik tersebut akan mengendap di hati. Sintetik ya, berarti ada gula sintetik, ada gula yang aman tapi mengandung unsur-unsur sintetik. Itu bahaya. Memang nggak bahaya buat diabetesnya, tapi bahaya buat hatinya.
Maka itu kalau bisa pilihlah gula yang alami, yang tidak menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Kenapa saya minta daun stevia? Itu alami daun. Kalau mau masak apa tinggal ambil daunnya, taruh di situ, itu udah manis. Di mana, Pak? Itu lebih natural. Atau pilihlah manisnya buah, ya itu jauh lebih aman. Atau madu itu adalah senyawa glukosa yang kompleks. Dia tidak menyebabkan kenaikan kadar gula darah yang cepat karena dia terikat dengan enzim diastase. Jadi mulai sekarang gantilah dengan madu. Dan orang yang tidak minum madu menurut saya zolim. Ini penting nih, zolim nih nggak minum madu. Kenapa? Ya zolim sama lebah. Ya, lebah udah banting tulang tuh ya. Berangkat pagi pulang malam. Mohon maaf, nggak mungkin pulang malam lebah. Berangkat pagi pulang sore itu ngumpulin madu itu apa untuk orang lain sebenarnya. Ya, jadi kalau lebah ngumpulin madu 10 kalau dia pakai 1 bagian 9 bagian untuk orang lain. Maka itu saya minta tolong kalau kita ngikutin lebah keren, punya gaji 10 juta, 9 juta diinfakkan, 1 juta dipakai. Setuju kira-kira? Setuju. Pak Firman kotak infak itu ini 2,5% susahnya kita ampun ya. Ini pengaruh ke gula nggak? Ya tidak secara signifikan. Tapi proses pemasakannya yang mempengaruhi. Misalnya beras yang dipasang di rice cooker sama beras yang dimasak pakai dandang itu ternyata menurunkan kadar gula darah yang pakai dandang. Ya, pakai dandang lebih berkurang hampir berapa persen. Apalagi pakai dandang, pakai bumbu-bumbu yang nurunin gula. Misalnya apa? Daun salam, kayu manis, daun jeruk, serai, daun pandan. Itu ternyata itu bisa nurunin gula. Jadi kayak apa ya? Kayak nasi liwet. Nah, itu kadar gulanya lebih. Jadi proses pemasakannya yang harus kita manipulasi supaya tetap makan nasi, tetapi dengan kadar glukosanya yang sedikit. Daripada beras merah agak sedikit mahal, ya kan, mendingan beras biasa. Udah, yang penting jumlahnya sedikit. Mau beras merah makan sepiring juga sama aja, jumlahnya naik. Beras hitam. Jadi yang penting kadarnya yang sedikit. Begitu ya. Jadi bukan karena panas dan dingin, Pak. Ya, jadi ya tetap aja Pak, kandungannya kan tetap aja Pak. Telur mau dipanasin mau didinginin yang proteinnya segitu, Pak. Telur juga tidak berkurang. Ya, tapi proses masaknya itu yang bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah. Cara masaknya, ya, bukan saya larang. Yang saya larang kalau berlebihan, pagi gorengan, siang gorengan, nyemil gorengan, malam gorengan, serba minyak, terus itu yang saya larang. Gorengan lovers. Ketika minyak dipanaskan menghasilkan senyawa trans fat itu yang bahaya sebenarnya. Maka itu kenapa makanan yang selalu digoreng menghasilkan senyawa trans fat. Ending-endingnya nanti menyebabkan kolesterol buruk di dalam tubuh. Maka itu makanan yang paling aman dilakukan di apa? Direbus, dikukus, dipepes atau dibakar. Itu yang aman. Maka itu sekarang sudah ada teknologi namanya air fryer. Itu kan sebenarnya kayak teknologi panggang. Hampir sama kok sebenarnya dengan kayak goreng. Emang rasanya kurang enak sih Pak. Ya tapi sama lah kayak goreng. Yang penting bentuknya kayak goreng. Nah, kapan waktunya? Jangan sampai gosong. Ya, jangan sampai gosong. Bapak lihat aja gosong apa enggak. Kalau gosong maka bangetan. Dan gosong ini hati-hati. Karena gosong ini juga bersifat karsinogen. Hati-hati ini makanan yang mengandung gosong, sate bakar, ikan bakar, ayam bakar. Dan yang paling favorit yang gosong-gosongnya kan, itu yang paling favorit. Hati-hati, dia bersifat karsinogenik. Karsinogenik apa? Berpotensi menyebabkan timbulnya kanker. Waspada. Termasuk kopi, hati-hati. Kopi bisa ngobatin kanker, tapi kalau kopi yang digosongkan terlalu gosong, masalah. Maka itu pilihlah kopi yang light roasted, penggosongannya nggak sampai gosong. Ya, bukan roti yang 1000-an ya, mohon maaf ini ya. Itu saya nggak tahu tuh kopi benar apa enggak ya. Itu yang saya ragu sebenarnya ya. Karena biasanya kopi mahal kan. Nah itu yang kadang-kadang kita miss tuh. Kopi bagus sebenarnya, tapi kalau digosongkan terlalu gosong, repot. Milihlah yang light roasted. Jadi kalau mau pakai air fryer boleh Pak. Ya. Tapi listriknya jebol di situ. Karena mahal banget itu kan listriknya itu berapa watt itu ya.
Ya tapi nggak apa, kayaknya Bapak mampu sih ya. Apa Bapak air fryer aja Pak. Nah orang kadang-kadang malas pakai air fryer, pakai minyak goreng lebih murah sebenarnya dari biaya listriknya. Oke dok, terpaksa dok saya mau pakai minyak goreng apa yang paling aman? Ya, dalam beberapa jurnal yang saya baca, ternyata VCO itu sedikit sekali menghasilkan trans fat. VCO, minyak kelapa yang didinginkan di bagian atas. Nah itu trans fatnya lebih sedikit. Tapi pernah saya nyoba nggak enak ternyata juga. Yang dicari makan kan enaknya. Ya bolehlah gorengan tapi sekali-kali Pak. Ya, dan gorengan yang paling bagus ya gorengan pertama. Jangan diulang-ulang gitu ya. Nah, itu kira-kira. Ya mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Ya jadi begini Bu. Mungkin pas 2 jam pos puasanya ibu makannya apa Bu? Itu penting juga. Misalnya kan dicek puasa, kan disuruh makan dulu tuh. Nah jenis makanannya Bu. Kalau ibu banyak makan pare Bu, saya yakin turun. Wah saya suruh makan nasi parenya banyak, turun pasti. Atau makan yang bisa menurunkan gula darah, misalnya makan sayur air basem, tapi daun salamnya banyak, itu bisa turun. Ya, jadi tergantung makanan yang menjelang 2 jam pos PP-nya. Nah, coba ibu makan itu deh, korma atau makan nasi yang banyak, pasti naik. Cuman naiknya masih dalam range normal. Anggap masih turun juga, ya berarti insulin ibu bagus banget. Ya, malah menurut saya ibu harus banyak makan. Ya, ibu kurus apa gemuk sih? Saya nggak tahu ibu ya. Kenapa? Nah itu pantesan mungkin 2 jam pos puasanya nggak makan, ya makan drop. Ya, tolong di teman-temannya dibantu suruh makan. Ya, kasihan itu ya. Kalau kurang makan sumbang deh ya. Buat saya itu perlu makan itu. Ya, udah Bu, ibu nggak usah makan dulu deh ya. Yang penting nambah berat badan dulu. Tapi tetap perhatikan makanan yang halal dan baik. Ya, halal dan baik. Ada juga loh makanan yang halal tapi tidak baik. Apa tuh? Apa contohnya? Rumput. Rumput itu halal tuh, tapi nggak baik buat tubuh yang baiknya buat kambingnya. Oke ya. Nah ini benar loh ini. Ember dong Pak. Ya oke. Baik, ada lagi yang bertanya, silakan. Masih ada potensi untuk lepas insulin. Saya dengan izin Allah sekali lagi ya, banyak pasien saya tidak mau suntik insulin. Dengan izin Allah sekali lagi tadi bisa tidak pakai insulinnya, tetapi pelan-pelan. Logikanya gini, logikanya pankreas itu kan fungsinya menghasilkan insulin, betul nggak? Ketika ada insulin dari luar, kira-kira pankreas bentuk insulin nggak? Pasti nggak, ya kan? Karena sudah ada insulin dari luar. Kayak ibaratnya gini lah, petani memproduksi beras, tapi datang beras impor, kira-kira petaninya di mana? Nah, itulah kira-kira begitu gambarannya ya. Ini bukan politik ya, ini cuma mencontohkan saja ya. Jadi masalah saja ya. Oke, jadi saya berharap ketika orang diabetes, pankreasnya diperbaiki, kasih makan aja dulu. Kasih makan, biar dia bisa tumbuh dengan baik. Ingat, kita masih bisa tumbuh loh. Regenerasi, contohnya ketika kulit kita luka, bisa regenerasi nggak? Bisa. Kecuali saraf ya, saraf sulit untuk regenerasi. Ya, tapi penelitian terbaru ada, tapi lama sekali. Kemudian kedua apa? Ginjal. Ginjal itu regenerasinya 25 tahun. Lama sekali itu ginjal. Tulang 5 tahun. Darah 120 hari. Kulit 28 hari. Hati 7 hari. Jadi ternyata sel dalam tubuh kita itu bisa regenerasi. Kecuali saraf tadi agak lama sama ginjal. Jadi harapannya dia bisa merangsang regenerasi dengan dikasih makan dulu. Sambil coba dituruni insulinnya pelan-pelan, atur mulutnya supaya gulanya nggak naik. Karena kalau gula nggak naik maka insulin jadi nggak ada berguna. Ketika gulanya dia sedikit, makannya mengandung gula tapi kenyang dengan banyaknya sayur tadi, maka penggunaan insulin juga harus dikurangi dong. Karena kalau penggunaan insulin tidak dikurangi, drop ya. Maka itu pengaturan pola makan yang tepat. Ketika makannya gulanya sedikit, sayurnya yang banyak, sehingga menyebabkan gula rendah, maka insulin turun. Ketika insulin stop, saya substitusi dengan herbalnya, misalnya daun salam, pare, contohnya. Itu mampu menurunkan kadar gula darah.
Ya, dan dengan izin Allah banyak sekali kasus orang yang penyakit diabetes ternyata sudah nggak pakai obat, tapi pakai mulutnya direm. Sebenarnya bukan direm sih, tinggal menggantikan makanannya saja sebenarnya. Polanya. Ya, biasanya makan 3 piring, boleh 3 piring, tapi sayur semua. Misalnya begitu. Nasi tetap, tapi sedikit. Boleh makan protein lain, tapi saran saya proteinnya dari ikan. Ikan itu jauh lebih aman. Ikan ini penting. Ikan goreng. Ya. Terus kemudian kalau mau makan telur boleh, tapi saran saya putih telurnya. Jadi bisa nih, bisa berhenti dari insulin, bisa. Ya, tapi sekali lagi harus tapering off, tidak bisa langsung. Dan saya buktikan dengan pasien-pasien saya, kok ternyata bisa kok. Yang penting kontrol makannya yang benar. Ya, nggak boleh nyicip-nyicip. Dok, saya boleh nyicip dikit-dikit. Resiko, saya contohin aja. Kapsul itu kan kecil, tapi berespon. Obat itu kecil, berespon. Sedikit pun saya coba larang. Sekarang kan saya banyolin, coba ibu mau nggak nyicipin racun tikus? Ada yang mau kan? Dikit doang nggak mau ya. Nah itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan dengan bertahap diatur pola makannya, disubstitusi dengan tanaman obat dulu. Nah ini penting nih. Kenapa saya banyak merekomendasikan tanaman obat? Ya, saya cuma berpikir gini saja.